3. Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Senang bisa bertemu dengan saudara Bapak Ibu kembali di tempat ini, di ibadah kita pada saat ini. Kita yakin dan percaya Tuhan hadir di dalam setiap pertemuan ibadah kita. Amin. Dan kita boleh ada juga di tempat ini semua karena kasih anugerah Tuhan dalam hidup kita. Dan pada saat ini kita boleh sama-sama membawa doa kita, kerinduan kita, pujian, penyembahan kita kepada Tuhan. Dan kita sama-sama siapkan hati kita pada saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Semua karena anugerah, semua karena kasih, semua karena pengorbanan-Mu Tuhan. Kami naikkan pujian penyembahan kami pada saat ini dengan satu suara, dengan satu tujuan, meninggikan nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace above to me. I am here. I am here
Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Yesus. Saya undang saudara Bapak Ibu untuk boleh bangkit berdiri sama-sama di hadapan Tuhan. Terima kasih. Allah yang memberikan kami kekuatan. Terima kasih. Engkau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu
Engkau yang selalu berserta dengan kami. Di dalam setiap musim hidup kami, di dalam setiap apapun yang kami lalui ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Dan pada saat ini kami bawa setiap korban syukur kami, pujian penyembahan kami, hanya untuk menyenangkan nama Yesus Kristus Tuhan. Dan setiap saudara Bapak Ibu yang siap menyenangkan hati Tuhan kita Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Sama-sama kita katakan amin. Terbaik bagi Tuhan. Coba boleh lihat dulu kiri kanan saudara Bapak Ibu, berikan shalom yang terbaik, senyuman yang terbaik. Kita yakin dan percaya Tuhan yang mendengar setiap pujian penyembahan. Amin.
Siapa pernah berubah? Siapa yang tak pernah berubah? Sorak-sorak bagi Bapak Yesus, yang nama dan segala nama. Oh, to you I can do anything. I can do all things, 'cause you give me strength. Nothing's impossible to you. Life and
punya kekuatan. Amin. Yang percaya katakan amin. Sorak-sorai bagi nama Yesus. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Pada saat ini kami diajarkan untuk boleh percaya penuh pada nama-Mu ya Tuhan. Sebab nama-Mu yang menjadi pemilik di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Berjalan dengan iman
yakin dan percaya Kau sanggup berubah beban menjadi berkah. Kau sanggup berubah, kau sanggup berubah, kau sanggup berubah beban menjadi Tidak ada satu hal pun yang Tuhan tidak sanggup lakukan. Bahkan yang mustahil pun Engkau selebih dari sanggup. Oleh sebab itu kami ada di tempat ini karena kami punya banyak ketidaksanggupan dan kami mau menyerahkan semuanya ke hadapan Tuhan. Dan kalau kami percaya, maka dengan kuasa-Mu kami cakap menanggung segala perkara. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kalau sebentar kami mau dengar firman Tuhan, berikan kami hikmat, pengertian, dan pengetahuan, supaya ketika firman dibagikan, iman kami menjadi bangkit. Yes. Dan setelah iman kami dibangkitkan, kami jadi pelaku-pelaku firman. Dan untuk hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Setiap kata, setiap kalimat yang sudah dipilihnya untuk menyampaikan isi hati Tuhan, kiranya Roh Kudus ambil alih sepenuhnya, supaya apapun yang keluar dari mulut, lidah, bibir hamba-Mu ini tepat seperti yang Kau mau. Amin. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Pemain keyboard boleh ngiringin? Oh ya udah, nanti balik lagi ya. Ya enggak? Mohon izin sebentar, saya lupa pasang ini. Sorry. Oke. Shalom semuanya. Terima kasih buat Bapak Gembala, Pendeta Ruslan Wongso yang sudah invite saya. Ini pertemuan ketiga kita, Pak. Ya, pertama waktu ada seminar GOB di sini, dan yang kedua saya bertemu tidak sengaja dengan beliau di GBI Puri Indah ya, di tempatnya Pak Samuel Gunawan, karena beliau baru saja di wisuda doktor, dan adik saya di wisuda yang waktu itu kesini juga wisuda S1 teologi. Jadi bertemu dengan Pak Ruslan, saya baru terima invitationnya kemarinnya, besoknya ketemu Gembala kan. Itu luar biasa. Oke. Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan isi hati Tuhan, saya cuma mau bilang, ini bukan khotbah yang saya suka. Oh ya. Dan saya yakin Anda tidak akan suka khotbah saya. Puji Tuhan. Ya, khotbah ini akan keras. Jadi kalau Anda dewasa, Anda akan mendengarkan yang baik-baik, dan orang yang baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahnya diberkati berlimpah. Amin. Itu aja. Dan ini adalah merupakan seri sebetulnya di gereja kami sendiri dari tanggal 1 Oktober. Ya, saya mungkin ada beberapa seri tentang tema ini. Jadi ini seri yang keempat. Kalau Bapak Ibu mau lihat, mungkin bisa lihat di Facebook saya atau Facebook gereja kami. Itu ada seri, ada ditulis di situ seri 1, seri 2, seri 3, dan ini yang seri yang keempat. Nanti mungkin berikutnya seri kelima. Ya. Dan khotbah ini akan membahas tentang yang Anda dan saya tidak suka, yaitu sesuatu yang dibisikkan oleh Roh Kudus. Karena saya tanya Pak Ruslan kemarin, Pak besok apa temanya, sesuai, ntar juga Roh Kudus bisikin. Dan akhirnya ya sudahlah, ambil tema ini. Dan temanya adalah, ditunggu-tunggu kan tadi kan. Kok gak ngomong-ngomong sih Pak gitu. Temanya adalah persepuluhan. Tuh mukanya udah berubah langsung. Ya. Jadi yang seri pertama saya khotbah
persepuluhan yang benar, bagaimana memberikannya. Yang kedua, persepuluhan yang benar, apakah masih relevan. Dan tadi pagi saya khotbah di Bandung, jadi saya ini berdiri di Bandung ya. Persepuluhan yang benar, saya jadi lupa tuh itunya apa ya tadi ya, sebentar. Persepuluhan yang benar, yang sekarang mengapa Tuhan memerintahkannya dan mengajarkannya ya. Yang tadi pagi itu persepuluhan adalah penyembahan. Nah, yang hari ini kita akan belajar persepuluhan seri keempat, mengapa Tuhan mengajarkannya. Kita buka Ulangan 14 ayat 22. Bisa didisplay kan ayat-ayatnya? Bisa. Boleh? Oke. Ulangan 14 ayat 22. Oke, haruslah engkau benar-benar mempersembahkan berapa? 1/10 dari seluruh hasil benih dan yang tumbuh di ladangmu tahun demi. Ada banyak sekarang hamba Tuhan ngotbahin di TikTok, ngotbahin di Instagram, di gerejanya, bahwa perpuluhan sudah tidak lagi perlu diberikan. Saya mau tanya, Bapak Ibu ada yang pernah ke Israel? Ada? Pernah ke tembok ratapan? Bapak Ibu melihat imam-imam yang kalau begitu di depan tembok ratapan dia langsung goyang gitu. Gak sempat lihat ya? Sempat lihat? Ngobrol nggak? Coba tanya. Sampai hari ini masih ngasih perpuluhan nggak? Tanya. Ada pendeta yang bilang, oh perpuluhan udah nggak lagi dikasih. Israel udah nggak ngasih perpuluhan lagi. Kata siapa? Relevansinya di mana perpuluhan tidak perlu dikasih? Tuhan menetapkan ketetapan tentang persepuluhan itu untuk selama-lamanya. 1, 2. Yesus pernah berubah nggak dulu, sekarang, sampai selamanya? Yesus mengatakan apa? Tidak satu iota pun dalam hukum Taurat akan hilang, tapi akan digenapi sama dihilangkan atau dianulir, itu hal yang berbeda. Digenapi itu artinya adalah apa? Dilengkapi. Jadi orang perpuluhan, oke, betul, itu kewajiban, diberikan dengan kerelaan hati, diberikan dengan sukacita sebagai ungkapan rasa syukur bahwa Tuhan sudah memberkati. Dan Tuhan pun akan menjanjikan pelipat gandaan. Tapi di satu sisi, jangan cuma firman tentang perpuluhan yang kita lakukan, firman yang lain juga harus dilakukan. Itu kan? Itu. Nah, jadi ada banyak sekali hamba Tuhan menafsirkan berkat dari persepuluhan dengan semaunya, dengan cara yang salah. Di gereja kami sendiri, CKI Messenger Community Church, saya ingat kami merintis udah 6 tahun ya. Saya khotbah tentang persembahan dan persepuluhan, seingat saya hanya 3 kali. Karena tidak ada pendeta yang suka khotbah tentang perpuluhan di gerejanya sendiri. Jarang. Tapi saya ambil ini sebagai suatu bentuk obligation, kewajiban. Siapa lagi yang mau ngajarin? Kebanyakan gereja-gereja minta pendeta lain, Pak tolong dong Pak, khotbahin perpuluhan Pak, jemaat saya gak ada yang ngasih perpuluhan. Kalau di tempat kami, saya bilang ke jemaat, lu mau suka gak? Bodoh amat, firman tetap firman. Gitu. Nah, terus ada juga pendeta yang ngomong perpuluhan diberikan setiap tahun loh di Israel. Sekarang pendeta-pendeta maunya perpuluhan tiap bulan. Saya coba mau tanya, saya mau kasih tahu ya. Anda kalau mau perpuluhan ikutin bangsa Israel boleh tiap tahun sekali. Tapi ingat, orang Israel dulu meladang, berkebun, kemudian juga mereka mengharapkan hujan awal, hujan akhir, which the process is 1 tahun baru bisa panen. Dan mereka juga diatur sedemikian rupa supaya persepuluhan itu setahun sekali. Dan mereka tidak kerja di PT atau mereka kerja di company tertentu yang digaji setiap bulan. Jadi kalau Anda mau ngasih setahun sekali, tidak apa-apa, tapi kumpulin tiap bulan. Pertanyaan saya sederhana,
sanggup nggak ngasihnya setelah kau kumpulkan 12 bulan? Sanggup ngasihnya nggak? Saya butuh satu volunteer. Ibu, saya tanya boleh ya Bu? Apa ya? Bu, enggak susah kok Bu. Pak Ruslan kan gembala Ibu ya. Dia imam Lewi. Kalau di ini bait Allah, dia imam besarnya, betul ya? Dan ada orang-orang lain di pemusik dan lain-lain. Dan dia yang ngatur per bulan itu dibagi kemana-mana, betul ya? Ibu punya uang 100.000. Terus Pak Ruslan ambil 10.000. Ibu rela nggak ngasih? Kalau 100.000 masih 10.000 masih rela. Rela kan Bu? Pak, catat Pak. Rela. Sekarang kita tes. Bu, kalau Ibu punya mall 10 biji, rela nggak ngasih Pak Ruslan 1? Nah, nggak spontan kan Pak? Nah, itu poinnya. Gitu loh. Kalau Anda mau per bulan setahun sekali nggak apa-apa Pak. Setahun sekali Pak. Begitu dalam tempo setahun Jumat juga nambah ya Pak. Komitmen per bulannya setahun sekali begitu kan Pak. Yakin Pak. Ini ruko jebol 3 Pak tahun depan. Ini ruko jebol 3. Yakin. Udah keren. Gitu loh. Jadi jangan sempit mikirnya. Alkitab itu berkembang, Alkitab itu nggak bisa hanya diartikan, oh begini, nggak bisa. Alkitab itu begitu kaya, bahkan dari mulai ditulis di perkamen-perkamen sampai hari ini, berapa banyak hanya dari satu ayat saja pendeta, penulis buku, satu ayat toh. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu dan akal budimu. Berapa banyak orang yang nulis tentang itu? Hendaklah engkau mengampuni. Berapa banyak yang ditulis soal itu? Dan ayat di Alkitab itu ada ribuan. And it never stops. Itulah kenapa Tuhan Yesus bilang, langit dan bumi akan berlalu, tapi firman-Ku tidak akan. Ya, jadi hari ini kita belajar tentang hal ini. Nah, kita juga nggak bisa mempersembahkan persepuluhan cuma karena Anda pikir Anda dapat tagih Tuhan. Begitu banyak hamba Tuhan, khususnya gereja karismatik, mengajarkan bahwa beri perpuluhan, maka ujilah Tuhan. Dia akan memberkatimu berlimpah-limpah. Musnahkan belalang pelompat, dan segala macam. Berdasarkan Malikian 3 ayat 10. Wait, sebentar. Coba Anda buka Malikian 3:10. Tolong bukain dong Malikian 3 ayat 10. Kita akan bahas ini. Malikian 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Dalam bahasa aslinya perbendaharaan ini adalah storehouse atau bendahara. Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Saya akan bahas kalimat per kalimat ya. Supaya ada kenapa makanan? Saya mau tanya, Anda hari ini dikasih makan nggak? Sekarang nih, lagi dikasih makan nggak? Betul kan? Rohanimu lagi dikasih makan kan? Bagaimana hamba-hamba Tuhan seperti saya, Pak Ruslan dan hamba-hamba Tuhan lain yang khotbah di sini memberi Anda makan kalau kami tidak makan? Kalau kami tidak punya uang buat isi bensin. Rumah saya kebetulan nggak jauh Bu, kalau di peta cuma segini. Rumah saya di Cilengsi. Di peta segini doang. Apa maksudnya? Kalau misalnya Anda dikasih makan, mau nggak Anda? Ini kan ruang nggak ada jendelanya ya. AC-nya matiin, musiknya matiin, lampunya matiin. Pak Ruslan khotbah. Mau? Mau nggak? Gelap-gelapan, panas. Pak Ruslannya nggak kelihatan. Pak Ruslan kan penuh kemuliaan Allah, pantat juga badannya bersinar, masuk gitu. Halo, nggak bisa kan? Engkau butuh ini, butuh semuanya. Supaya ibadahmu engkau mendengarkan dengan nyaman, betul lah. Engkau dikasih makan, engkau kasih makan kan nggak
nasi diamplokin ke mulutmu gitu, enggak kan? Engkau dikasih piringnya, engkau dikasih lauknya, engkau dikasih sendoknya, garpunya. Nah ini sendok garpunya ini, piringnya ini. Jadi mikirnya tuh jangan sempit. Oke? Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tiga-tiga langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berlimpah. Sekarang pertanyaan, apakah menurut Anda dengan ayat ini kemudian Anda bisa klaim sama Tuhan, Tuhan, aku sudah memberi perpuluhan. Sekarang Tuhan, minggu depan gua harus bayar daftar anak sekolah 50 juta Tuhan. Tolong ya sediain. Saya kasih tahu, kalau begitu Anda memahami ayat ini, Anda sama saja membuat Tuhan sapi perahmu. Lu kasih makan dia supaya dia ngasilin susu buat diri, ngasilin daging buat diri. Ayat ini bermakna Tuhan ngajarin ini, kalau engkau memberi persepuluhan, lihat konteksnya, lihat ayat-ayat lainnya. Di atas ayat ini dikatakan engkau dari zaman nenek moyangmu sudah menipu aku. Berarti apa? Ada kebenaran kan yang sudah di-share sama Tuhan kepada mereka. Kemudian mereka nipu. Cara apa? Dengan cara kau tidak ngasih perpuluhan. Artinya apa? Engkau tuh sudah diberkati begitu rupa. Engkau sudah dikeluarkan dari Mesir ke tanah Kanaan. Sudah dikasih negeri yang berlimpah susu dan madunya. Yet in all the way until ayat ini, you still rebel against me. Dari semua berkat yang sudah kau kasih, dari semua susu madu yang sudah kau nikmati, still engkau tidak mengembalikan apa yang jadi hakku. Begitulah engkau menipu. Jadi maaf, kalau Anda nggak ngasih perpuluhannya, you are tricking kau. Maaf loh, bukan saya yang ngomong, firman yang ngomong. Kau tidak bersyukur dengan hidupmu. Coba sekarang ingat-ingat, berapa kali Tuhan menyelamatkan hidup, especially about financial problems. Berapa kali? Benar nggak? Pernah susah nggak? Atau nggak pernah susah di sini? Puji Tuhan kalau nggak pernah susah, saya amin. Udahan rekod banyak, saya nggak pernah susah, gitu kan? Pernah susah kan? Pernah bingung kan? Tuhan, aku udah nggak tahu gimana. Pernah di titik putus asa nggak? Semua pernah kan? Aku udah gak kuat Tuhan. Pernah begitu? Pernah semua kan? Where are you now? Engkau sedang duduk di tempat di mana susu dan madu itu berkelimpahan. Amin. Itu kenapa Tuhan bilang kalau engkau dirimu gak memberi persepuluhanmu, engkau menipu dia. Ya. Di satu sisi, yes, Tuhan menjanjikan berkat yang berkelimpahan, betul. Engkau sudah diberkati. Kalau engkau memberi persepuluhan, kira-kira Tuhan akan melipat gandakan berkatmu gak? Iya, satu sisi perpuluhan itu wajib, tapi di satu sisi engkau melakukannya bukan karena sebuah kewajiban, engkau melakukannya bukan karena supaya Tuhan membuatmu melimpah-limpah dan menjadikan dia sapi perahnya, tapi engkau melakukan persepuluhan satu, karena you obey. Dua, karena dirimu memberikannya because you are thanking God for every single thing. Jadi bukan lagi. Saya mau tanya, waktu Anda pacaran sama suamimu, ibu-ibu ya, Bu, waktu pacaran sama suamimu, dan suamimu mau ngapel, pacarmu ini mau ngapel ke rumah, you dandan nggak? You want to look beautiful nggak? Iya nggak? Sekarang? Yes.
Cuma cengar-cengesan doang. Halo? Kan? Sama dengan persepuluhan. Kita mempelai Kristus bukan? Mempelai perempuannya bukan? Iya kan? Dia kira-kira calon suamimu ini pengen gak lihat dirimu cantik? Engkau mau dinikahi loh. Betul kan? Engkau harus menghias dirimu begitu rupa loh. Betul kan? Sekarang saya kasih tahu ya. Roma 12 ayat 1 mengatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang harum dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang implikasinya sederhana. Bagaimana engkau bisa mempersembahkan totalitas hidup seperti itu kalau 1/10 aja engkau gak mau ngasih? It's impossible. Bener gak? Gimana mau totalitas? Makanya di gereja banyak orang yang bohongin Tuhan. Bener Pak? Iya. Ntar saya juga somasi saya kesini. Itu banyak yang nipu. Betul? Oke? Di gereja sama banyaknya enggak? Apa lebih banyak? Masa sih Pak? Saya pikirnya waktu Anda menyanyi begini, menyenangkan, senangkan, hanya itu kerinduanku. Kau nyanyi sambil nangis. Saya mau tanya, apa benar kemauanmu hanya menyenangkan hati Tuhan waktu kau nyanyikan itu? Atau karena musiknya bagus lalu kau nyanyi? Dan di gereja emang waktunya nyembah Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah, when you say that, itu yang ngomong mulutmu apa hatimu? Kalau yang ngomong hanya mulutmu karena musik, karena suasana penyembahan, and it doesn't come from your heart, kau tipu Tuhan. Kalau kau tipu Tuhan di gereja hari Minggu, maka Senin sampai Sabtu kau akan tipu Tuhan di luar, tipu orang semua. Jadi banyakan mana, di sana apa di sini? Enggak, di sini mah enggak ada yang nipu, di sana nipu. Ya, nah, adalah lebih baik engkau tidak memberikan 1/10 ketimbang kita jadikan Tuhan sapi perah. Tapi di satu sisi, kalau engkau memberi perpuluhan tidak dengan hati yang rela dan ucapan syukur, maka perpuluhan itu jadi kutuk. Tapi kalau engkau nggak memberi perpuluhan, engkau juga dikutuk. Jadi perpuluhan doesn't go and hold that easy. Makanya Tuhan atur hukum perpuluhan sedemikian spesifik sampai Dia mengucapkan satu-satunya ayat di mana you can attest him, di ayat ini doang. Seserius itu. Dan Tuhan mengkategorikan persepuluhan dan persembahan sulung sebagai persembahan khusus. Bukan sembarang persembahan, karena itu butuh dorongan iman, butuh planning, butuh keseriusan. Easily put, kalau Anda serius dengan Tuhan, kira-kira Tuhan akan bercanda gak sama dirimu? Enggak, Tuhan akan serius juga. Itu. Dan satu-satunya you have financial freedom ini. Itu. Jadi jangan mikir, oh gembala udah kaya, gereja udah kaya, kita gak usah kasih perpuluhan. Oh gitu kata Tuhan. Ya udah, gak apa-apa. Tuhan berkati aku pagi ini
supaya semua pekerjaanku lancar. Oke, dikit ya. Terima kalau begitu. Tuhan, aku butuh uang 50 juta buat bayar sekolah anak-anak. Oke, 50 juta kayaknya banyak deh. 500 ribu aja ya, saya lagi bokeh. Mau digituin sama Tuhan? Barang siapa menabur banyak, menuai banyak, menabur sedikit, menuai sedikit. Itu prinsipnya. Yang dilihat Tuhan bukan banyak jumlahnya. Yang dilihat Tuhan adalah hatimu. Tuhan tidak butuh uangmu, tapi engkau butuh uangnya. Betul? Betul, karena dia punya segalanya. Tuhan gak butuh uangmu. Yang Tuhan butuh, yang Tuhan cari adalah apa yang diwakilkan oleh uangmu, which is your heart. Kenapa Tuhan atur tentang persepuluhan? Kenapa Tuhan atur tentang persembahan sulung? Kenapa? Mau tahu? Because where your heart is, di situ hartamu. Jadi kalau engkau menginvestasikan hartamu dalam kerajaan, it will make your heart within His kingdom. Dan yang bisa memberhalakan seseorang paling parah apa? Cuan-cian. Apalagi cuan-cian Anda sudah bisa ketemu makanan yang hamcet pakai secimping. Iya kan? Iya. Nah, kenapa Tuhan ngajarin kita perpuluhan? Yuk kita lihat 2 Korintus 9 ayat 10 sampai 11. 2 Korintus 9 ayat 10 sampai 11. Ia menyediakan apa? Benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam apa? Kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Jadi yang pertama, kenapa Tuhan ajarkan perpuluhan? Karena Tuhan telah menyediakan berkat sebelum memerintahkan perpuluhan. Anda bisa bayangkan nggak kalau Tuhan menciptakan manusia hari pertama? Anda tahu trapen nggak? Istilah dalam renang. Tahu? Jadi Anda keep floating. Tahu? Jadi kalau Anda berenang, kolamnya dalam, Anda trapen gitu, supaya tetap ada di luar, kepalamu ada di luar gitu, di luar air gitu, supaya engkau bisa bernafas. Saya kasih tahu ya, kalau Tuhan ciptakan dirimu di hari pertama, engkau akan trapen 5 kali 24 jam. Kenapa? Karena pada waktu itu bumi masih bulat, samudra menutupi alam raya. Jadi kalau engkau diciptakan duluan, engkau berenang. Mudah nggak? Saya ada yang lebih suruh lagi, intermezzo. Tunjukkan kepada saya bahwa bulan tidak dibuat dari keju. Tunjukkan kepada saya di Alkitab bahwa bulan faktanya tidak dibuat dari keju. Mau tahu? Makanya kalau baca Alkitab pakai imajinasi. Bulan kan kayak keju tuh kalau purnama. Ya kan, yang di Tom and Jerry kejunya biar ada bolong-bolongnya gitu kan, kuning gitu ya. Orang filsafat bilang itu keju. Tahu kenapa bulan tidak dibikin dari keju? Saya kasih tahu. Benda penerang dibuat hari keberapa? Hari ke pertama terang. Kedua, misalkan air. Betul? Lalu benda-benda penerang. Benar ya? Bintang, bulan, ya kan? Sapi diciptakan di hari ke-6.
Benda penerang hari keempat. Salah nggak saya? Sapi diciptakan hari ke-6. Nggak mudeng juga. Keju dari sapi. Bulan ada duluan. Jadi nggak mungkin bulan dibuat dari keju. Paham nggak? Mudeng? Nah, makanya baca Alkitabnya pakai imajinasi. Nanti Alkitab itu akan hidup. Itu. Nah, yang pertama tadi kenapa Tuhan ajarkan perpuluhan? Karena Tuhan telah menyediakan berkat sebelum memerintahkan perpuluhan. Tuhan udah ciptakan dulu benda penerang, makanan, binatang, semuanya udah diciptain. Baru Tuhan ciptain manusia. Supaya apa? He can enjoy everything. Dan yang paling Tuhan pingin, apa yang dinikmati manusia sebenarnya di Taman Eden? Fellowship. Itu yang paling penting dari semua berkat yang sudah disediakan. Ya Tuhan pengen apa? Fellowship. Itu makanya waktu Adam jatuh dalam dosa, ayat pertama bilang pada hari itu Tuhan berjalan di taman itu di hari yang sejuk. Dan karena Adam sudah dosa, dia sembunyi sampai Tuhan dan ketika Adam dan Hawa mendengar langkah kaki Tuhan, mereka sembunyi. Saya mau tanya, can you imagine how close Adam and Eve with God until they can remember, until they know the sound of His footsteps? Suatu hari Pak Ruslan telepon jemaatnya, telepon Anda dari nomor lain, Anda kenal suaranya, Anda akan bilang Pak Ruslan ya, because you know it. Sedekat itu, fellowship itu yang Tuhan kendaki. Ya, jadi Tuhan udah sediain semuanya dulu from the beginning. Ketika Tuhan menciptakan semuanya, Tuhan ngomong ke langit, Tuhan ngomong ke darat, Tuhan ngomong ke air. Tapi ketika Tuhan ciptakan Anda, Dia ngomong ke dirinya sendiri. Marilah kita. Jadi dari awal tuh fellowship. Nah, di ayat tadi Tuhan bilang bahwa Dia sudah menyediakan benih. Nah, benih itu gambaran sebuah investasi kekal. Di Alkitab nggak ada yang tahu bagaimana benih itu bertumbuh dan menghasilkan pelipat gandaan. Anda pernah nanam nggak, Bu? Entah pohon, entah buah, apalah. Pernah nanam nggak? Apakah engkau siang malam kau pentelangi gini sampai berbuah, tungguin? Kau sirami, kau kasih pupuk tapi enggak tungguin. Pernah? Kalau sampai Anda bilang pernah, pulang dari tempat ini, saya akan ajak Pak Ruslan telepon ke Grogol. Jadi kalau Anda memberi persepuluhan, terus mau entah ini kapan Tuhan berkati aku, kapan Tuhan kasih aku, Anda berarti wong sableng. Sama kan? Apa bedanya? Tapi Pak, hidup kan gak susah Pak. Kita kadang-kadang punya kedagingan Pak. Sekarang ini saya kasih tahu cara mengatasi kesulitan hidup paling gampang. Paling gampang. Saya praktekkan ini every single time. Bu, Ibu makan kesukaannya apa? Berhubung Ibu paling depan, jadi masa saya nanya Ibu terus. Ya kan? Kalau saya nanya Pak Ruslan takut gak diundang lagi Bu. Ibu paling makanan kesukaannya apa? Paling suka Bu. Sapi. Ibu suka makan sapi. Seram juga ya Bu. Saya sukanya makan daging sapi. Bukan makan sapi. Gede kan Bu. Oke lah daging sapi, steak mungkin ya. Ibu suka makan steak. Lalu ibu bertanya ke rumahnya Pak Ruslan. Karena Pak Ruslan tahu bahwa ibu suka makan steak, dibuatkannya lah steak wagyu paling enak. Bahkan lebih enak daripada Wolfgang. Ibu makan nikmati.
setengah kilo habis nggak berasa. Dan setelah itu fellowship sama Pak Ruslan dan Ibu pulang. Besoknya Ibu datang lagi. Pak Ruslan bikinkan lagi. And it goes on and on and on. Sampai sebulan tiap hari Ibu dikasih makan steak yang sama. Kira-kira di hari ke-30 Ibu masih mau makan gak steak? Kenapa? Bukan makanan kesukaan Ibu. Kenapa Bu? Bosan ya? Bosan gak? Makannya itu terus sekalipun makanan kesukaan. Bapak Ibu, kalau seseorang aja untuk makanan kesukaannya bisa bosan, kok Anda mikirin masalahmu terus-terusan, gak bosan-bosan nih? Kenapa dirimu mikirin masalah kok gak bosan-bosan? Besok gimana? Ini gimana? Ini kurang? Ini apa? Pikirin terus. Kapan engkau melakukan 1 Petrus 5 ayat 7? Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan karena Dia memelihara engkau. This is the time engkau makan yang lain, jangan stick mulu. Nanti maksudnya? Gitu. Kalau saya bercanda sama Pak Ruslan misalkan, saya guyon, Pak Ruslan ketawa sampai cekikikan, sampai bongkok-bongkok, sampai keluar air mata ketawa, saking lucunya guyonan saya. Terus besokannya saya guyon yang sama, besoknya saya guyon yang sama, masih ketawa nggak Pak? Enggak. Mungkin orang lain ketawa karena Pak Ruslan sudah tahu dan sudah kenyang ketawa. Anda tidak akan ketawa lagi. Sama. Kalau guyonan aja bosen, kok masalah itu nangisi mulu? Ngapain? Jadi jangan ngarep Tuhan ketika kau beri berpulang takut. Justru karena kau memberi itu kau saya sederhanakan. Berapa banyak dari Anda yang bilang kalau pagi baru bangun tidur atau baru dapat berkat, Anda bilang, God, I love you. Siapa yang bilang begitu? Nggak ada. Pak, saya pamit Pak. Siapa yang bilang ngomong Tuhan aku mengasihi engkau? Pasti ya, pasti ya, semua ya. Tapi berapa banyak yang Anda bilang gitu? God, this whole day, seluruh hari ini, I'm thinking of you. Aku lagi mikir, Tuhan lagi bikin apa ya hari ini? Tuhan lagi ngapain ya? Atau, selamat pagi Tuhan, how do you feel today? Ada yang begitu kan? Kenapa you selalu bilang, God I love you, God I love you? Tahu kenapa? Because you are begging His love, but you never pay attention what He do. Kau cuma pengen dikasih, tapi engkau nggak pernah mikirin Dia. Dan itulah kenapa, karena Tuhan tahu tabiat manusia, Dia menetapkan persepuluhan. Supaya apa? You are thinking about His job. Persepuluhan merupakan ucapan syukur khusus kita. Karena Tuhan pun menyediakan berkat khusus tentang hal tersebut. Ya. Dan 1/10 dari penghasilan kita yang kita berikan atas perintah Tuhan adalah cara Tuhan untuk mengajarkan kita apa namanya? Rasa cukup. Cukupkanlah apa yang ada padamu. Berarti bukan nggak ada. Tahu nggak? Orang paling kaya adalah orang yang punya rasa cukup. Digodain kayak gimana pun aman. Belajar punya rasa cukup. Matius 6 ayat 21 lalu loncat ke 24. Matius 6 ayat 21 lalu loncat ke 24. 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. 24.
Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia tidak setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Yang kedua, kenapa Tuhan mengajarkan persepuluhan? Karena Tuhan tidak ingin kita jadi rakus. Ya, saya kasih tahu ya. Tuhan dan uang itu adalah dua hal yang bisa menjadi our main attention. Dua hal itu adalah sesuatu yang bisa ngedrive kita kemana kita akan pergi. Our whole life, our whole mind, our whole body, our whole soul. Semuanya bisa ngedrive itu. Pernah dengar istilah workaholic? Yuk kerja cari uang siang malam, gua dapat uang banyak, uang udah banyak, gua tetap ada. Kenapa? Ngabdinya ke Mammon soalnya. Tapi kalau engkau mengabdi kepada Tuhan, kau terasa cukup. Yuk bekerja oke. Tapi engkau bekerja bukan lagi karena uang. Engkau bekerja because you want to please God. Lakukanlah segala sesuatu seperti engkau melakukannya buat dan pada dasarnya dua hal ini, Tuhan dan uang, itu bisa jadi fokus penyembahan kita loh. Benar tidak? Bisa jadi fokus. Engkau karena cari uang kau lupakan keluargamu. Karena cari uang kau lupakan gereja. Bahkan hamba Tuhan karena uang bisa melupakan semua prinsip-prinsip dasar pelayanannya dia demi uang. Makanya kalau orientasi kita Mammon, kalau orientasi kita uang dalam memberi persepuluhan, maka kita tuh bakalan sering mengklaim berkat Tuhan. Maka sesungguhnya kalau begitu, it's not God that we seek. Bukan Tuhan yang kita cari. Tapi apa? Pemuasan hawa nafsu. Supaya dibungkus dengan kerohanian. Tuhan, aku sudah memberi perbuatan. Berkati aku. Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu. Kalau caramu memberkati pelayanan, caramu memberkati hamba Tuhan, supaya engkau bisa dapat lebih banyak, engkau jahat. You are using God sebagai your money maker. Perintah yang kita terima adalah memuliakan Tuhan dengan harta, bukan memuliakan harta dengan Tuhan. Jangan dibalik, ya. Dan Tuhan tidak pernah menciptakan kita jadi orang jahat, betul? Tapi tahu nggak apa yang bisa bikin kita jahat? Coba buka 1 Timotius 6 ayat 10. 1 Timotius 6 ayat 10. Tuhan tidak pernah menciptakan Anda untuk jadi jahat. Tapi di dalam gereja pun Anda bisa jadi orang jahat. 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Pernah dengar di Korea? Waktu itu kalau nggak salah waktu keluar iPhone 12, kalau nggak iPhone 13, ada seorang gadis. Dia jual ginjalnya only to buy an iPhone. Ngeri kan? Bahkan saya kasih itu. Anda pernah baca nggak di Alkitab bahwa Tuhan Yesus pernah beli orang gila harganya 10 miliar? Alkitab saya nulis, Bu. Makanya sekali lagi, kalau baca Alkitab pakai imajinasi. Ingat peristiwa orang gila di Gerasa? Kemana tuh setan pergi? 2000 babi.
Berapa? 2.000. Lalu babi itu kemana? Terjun ke jurang. Babi seekor 5 juta. 2.000. Bener nggak? Iya kan? Tuhan beli orang gila 10 miliar. Today ada perempuan cantik jual tubuhnya cuma 500.000. Ironis nggak? Halo? Hamba Tuhan jual kehormatan keilahiannya, hak kehamba Tuhanannya, hak imamnya untuk ngikutin orang kaya yang selalu ngasih dia uang. Orang kaya bikin dosa tuh nggak apa-apa, Pak, tinggal perjamuan kudus, Pak, saya hilang dosa. Yang penting apa? Perpuluhan ngalir, Pak. Persembahan sulung jalan, Pak. Banyak nggak? Bahkan karena ada seseorang pengusaha, dia ceraikan istrinya tapi perpuluhannya lancar, uangnya miliaran rupiah. Mau nikah lagi diberkati tuh. Ada nggak? Ada. Ngeri, pendeta lagi. Serem kan? Welcome to the real world. This is what happened. Ini yang terjadi. Nah, kita mau jadi orang yang mana? Which part? Makanya kita bisa aja jadi jahat bahkan di dalam gereja pun kita bisa jadi jahat. Selama kita cinta uang. Uang bukan segala-galanya. Tapi segalanya butuh uang, benar nggak? Tapi jangan cinta uang. Sekalipun Anda tahu cara mati tidak penting, mati di dalam bajai, mati di dalam Mercy, sama aja. Tapi kalau saya lebih milih dalam Mercy. Kenapa? Lebih enak matinya. Iya dong. Kenapa? Waktu naik bajai ditabrak jebret. Mati dia. Iya sih bajai. Tapi kalau Anda mati digiling kontainer karena dalam Mercy. Wih, Mercy sekuat itu bisa mati juga tuh orangnya. Yang ngomongin apanya? Bukan kitanya, Mercy-nya. Kalau bajai kitanya diomongin. Bener gak? Kaya juga dia punya Mercy ya kan? Ini gitu ya? Nah, Tuhan ngajarin kita supaya kita gak rakus. Kita perhatikan hamba Tuhan, kita perhatikan imam yang mulai, kita perhatikan bagaimana operasional gereja. Dan saya kasih tahu sesuatu yang dahsyat ya. Saya kasih tahu. Setiap kali Anda menginvestasikan persepuluhanmu, persembahanmu, dan Pak Ruslan sebagai gembala menerima itu, mendelegasikannya semua. Kemudian dia pergi entah keluar negeri, entah keluar kota, dia menginjil orang dan ada orang bertobat di sana. Dan Tuhan memberkati dia karena sebelum semua jerih lelahnya. Entah gimana tiba-tiba ada orang diberkati. Begitu rupa ada pengusaha di sana tiba-tiba kasih Pak Ruslan, saya baru kirimkan 1 mobil Lexus ke rumah Pak Ruslan. Tolong diterima ya Pak, ini berkat saya, bersyukur Pak, hidup saya terselamatkan, saya mau memberkati Bapak begitu. Saya kasih tahu ya, berkat yang buat Pak Ruslan juga berkat yang sama yang akan Anda terima. Kenapa Paulus ngomong gitu? Dalam bahasa King James dikatakan, you are partakers of my grace dalam pemberitaan Injil. Jadi ketika engkau menginvestasikan sesuatu, engkau lagi berpartner dengan gereja. Namanya partner, apapun yang dihasilkan oleh partnermu itu hasilmu juga. Kalau Pak Ruslan diberkati Tuhan karena menyelamatkan jiwa, seluruh sorga bersuka cita. You should too. Kenapa? Itu juga karena dirimu gak bakalan jiwa terselamatkan kalau you gak ngongkosin dia pergi ke sana. Roma 10 ayat 14-15. Betapa indahnya kedatangan orang yang memberitakan kabar baik. Tapi gimana mereka bisa datang kalau gak diutus? Gimana mereka bisa tahu Tuhan kalau gak ada yang memberitakan? Saya mau gampang aja. Bu, Pak, Anda bisa gak beritakan Injil ke pedalaman? Punya ilmunya gak? Gak punya, Pak Ruslan punya. Tapi masalahnya, mungkin dia gak punya uangnya untuk ke sana, tapi Anda punya. Anda modalin dia jalan, ada orang diselamatkan di sana, itu sama saja Anda datang ke sana dan menyelamatkan orang itu. Sama itu porsinya. Karena Alkitab menurut saya ngomongnya begini.
Dan itulah Tuhan ngajarin perpuluhan apa? Supaya kita nggak rakus hati ini. Ulangan 14 ayat 23. Ulangan 14 ayat 23. Di hadapan Tuhan Allahmu, di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana, haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu, dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk selalu apa? Kenapa Tuhan ngajarin 40? Supaya engkau takut akan. Ya. Takut akan Allah itu menundukkan diri seseorang untuk melakukan perintahnya berdasarkan iman tanpa harus tahu apa alasan atau tujuan. Tuhan memerintahkan. You just do it. Coba pakai imajinasi. Early in the morning, out of nowhere, tiba-tiba Tuhan ngomong gini sama seseorang. Abram, bangun, pergilah ke tanah, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu, Abraham udah tahu mana? Saya bersyukur Abraham perginya ke utara. Abraham penduduk mana? Ur Kasdim. Itu adalah Irak hari ini. Ya, untung Abraham perginya ke utara. Kalau Abraham perginya ke selatan, kita tidak akan bilang Shalom, tapi kita akan bilang Shalom. Nanti maksud saya? Coba Anda lihat geografisnya. Selatannya Irak mana? Itu. Untung dia ke utara, makanya ngadain Sukot. Kalau ke selatan, dia ngadainnya di Bavali. Itu loh. Dan out of nowhere Abraham bilang apa? Akhirnya bilang, lalu pagi-pagi benar Abraham berkemas dan pergi. Abraham gak 1, 2, 3 kata dulu Tuhan kemana, enggak, he just go. You gak perlu tahu kenapa Tuhan harus perintahin perbulan. Tapi yang penting perintah itu ada dalam kitab. Dan Tuhan janjikan, I will bless you. Saya mau tanya, dari seluruh janji Tuhan kepada Abraham, janji yang besar-besar, selama hidupnya, berapa banyak yang direalisasikan di depan matanya Abraham? Berapa banyak? Just one. Apa? Ishak. Apakah Abraham melihat Ishak jadi bangsa yang besar? Apakah Abraham melihat bahwa karena dia semua bangsa diberkati? Apakah Abraham melihat kita hadir di sini karena imannya dia? But yet he believe. Dan itu diperhitungkan sebagai kebenaran buat dia sampai akhirnya kita ada di sini. You bisa bayangin nggak? One day kalau engkau taat kepada Tuhan, engkau masuk surga, engkau ketemu sama Abraham. Terus Abraham lari meluk. Kamu cucuku. Sekarang aku lihat kamu. Kamu ku nantikan, tahu nggak? Ribuan tahun aku menantikan kamu. Aku melihat realisasi dari imanku. Bisa bayangin? Bisa bayangin harunya nggak? Saya ngomong begini aja mau nangis loh. Bisa bayangin harunya? I'm waiting for you, thousands of years to meet you. Abraham memberi perpuluhan kepada siapa? Melkisedek. Abraham memberikan perpuluhan bukan kepada orang miskin. Dia memberikan kepada seorang raja which is very rich. Betul dong? Jadi jangan pikirin kalau Anda memberi perpuluhan lalu Anda berpikir memperkaya pendeta, memperkaya gereja. No, engkau sedang memperkaya your blessing, percaya saya. Jadi gak usah dipikirin.
Pendeta kalau menyelewengkan ada urusannya sendiri sama Tuhan, dan percayalah kalau Tuhan, pendeta, gembala atau siapapun hamba Tuhan menyelewengkan uang untuk hedonis hidupnya sendiri dan keluarganya, percayalah hukumannya terhadap orang seperti ini akan lebih kejam, akan lebih parah, akan lebih more severe dibandingkan orang yang gak pernah ngasih perpuluhan. Percaya saya. Jadi gak usah terganggu. Anda kan melakukan persepuluhan karena perintah Tuhan, bukan karena keadaannya. Jadi gak usah pusing dengan keadaannya. Dan dari dulu itu yang Tuhan ajarin kan, jangan lihat keadaannya. Tuhan ngajarin kita do good sekalipun keadaannya not good enough. Still do good, lakukan hal yang baik. Dan persepuluhan itu hal yang baik. You just do. Dan sejak manusia jatuh dalam dosa, takut akan Tuhan itu hilang. Itu sebabnya Tuhan berulang kali menetapkan hukum-hukum supaya manusia belajar dan kembali memiliki rasa takut akan Tuhan secara natural, seperti rancangannya semula. Persepuluhan is a natural thing buat orang yang merasa hidupnya sudah diberkati. Natural, bukan hanya sekedar kewajiban, tapi natural. Dan apa? Mau tahu? Ada pertanyaan akhir-akhir ini, Pak. Kalau kita ngasih perpuluhan, terus ada orang susah, duitnya tinggal perpuluhan itu, Pak. Dari awal udah salah, tau gak? Dari awal you udah dosa. Kenapa? You kasih Tuhan sisa. Berarti perpuluhanmu sisa dari semua yang sudah kau belanjain. Tapi Tuhan bilang apa? Ketika engkau menerima hasilmu, duluin 1/10. Jangan bayar listrik dulu, jangan bayar yang lain, duluin ini dulu. Bukan masalah gimana? Engkau Tuhan tahu gak kira-kira kalau kau dulu ini itu engkau kurang? Tahu, tapi itu kuncinya supaya kekurangan itu ditutupin oleh Tuhan dengan melimpah. Pernah dengar nggak? Passive income sama primary income selalu gede mana? Gede mana? Passive apa active income? Passive income. God is your passive income. He can do the impossible. Jadi seperti tadi saya bilang, gimana kita bisa lakukan Roma 12 ayat 1, menyerahkan hidup secara totalitas 1/10 aja kita nggak mau. Ya, dan nggak mungkin orang mau mempercayai keselamatan, pengampunan dosa, hidup kekal, keluarga, masa depan, perlindungan dan segala fasilitas surgawi tersedia buat dia. Kalau 1/10 aja nggak mau dipercayakan kepada Tuhan, gimana caranya? Balik lagi seperti bilang, you just made God sapi peramu. Nggak bisa gitu. It doesn't work that way. Dan orang yang nggak mau memberi 1/10 dari penghasilannya, bahkan memberikan persembahan pun nggak mau, ya. Tapi mau terus menikmati fasilitas gereja, menikmati semua yang gereja bisa sediakan, maka Anda bukan jemaat. Anda itu pemberontak dan rampok dalam rumah Tuhan. Because you never contribute, but you always want to take. Saya tutup dengan satu peristiwa, saya mau bersaksi. Masih cukup waktunya? Boleh Pak? Saya mau bersaksi. Saya menikah dengan istri saya tahun 2010. Dan 2 bulan kemudian istri saya mengandung anak pertama kami yang namanya Mark William Noah. Sekarang dia 12 tahun. Badannya lebih gede dari saya, tingginya sudah sama saya. Kaki saya ukuran 41, saya lagi nggak minta sepatu ya. Kaki saya ukuran 41, anak saya ukurannya 44. Kayaknya saya keturunan orang enak deh. Nah waktu dia lahir, jam 2 pagi, istri saya pecah ketuban. 2 hari sebelumnya, ibu saya jatuh dari lantai 2 ke lantai 1, patah tulang 3. Literally jatuh, floor to floor.
dan dia dirawat oleh dokter sekarang rumah sakit IMC di Pulau Mas yang namanya dokter ortopedinya namanya dokter ortopedik itu sama namanya aduh pokoknya dokter tanya nama saya pasti dia tahu deh, saya lupa namanya dokter Bobby Nelwan. Itu jadi dokter tulang keluarga kami. Dan waktu ibu saya jatuh divonis gini, ibu 2 bulan gak akan bisa bangun. Dan kami gak bisa jalan operasi. Kenapa? Karena tubuh ibu sudah mulai tua. Kami takut nanti ibu tak akan hafal. Ibu saya akan coba dengan terapi dan obat. Tulang 3 rusuk patah. Megang aku aja gak bisa. 2 hari kemudian istri saya lahiran. Saya tarik mundur ya, saya akan pakai alur maju mundur. Seminggu sebelum ibu saya jatuh, saya di sebuah gereja di Jawa Timur. Saya punya uang sekian puluh juta lah untuk siapin kelahiran anak saya. Anak pertama kan pendeta pengen punya kebanggaan ya kan. Wih, lahir di rumah sakit bagus ya, kalau bisa kelas 1 lah gitu kan. Dulu gak ada BPJS. Itu dari semua uang pelayanan. Dan sampai di Jawa Timur, hari Sabtu, jam 8 malam, Tuhan bilang begini. Nah, saya langsung nangis, saya langsung berlutut. Begitu saya dengar suara Tuhan, saya pasti langsung berlutut, muka saya tempel ke lantai. Ya Tuhan, apa yang kau punya? Apa yang ada sama kamu? Wah, aku lagi pegang Alkitab Tuhan. Aku lagi ini, aku ada ini. Terus Tuhan nanya lagi, apa yang ada sama kamu? Ya ini. Aku bawa baju, aku bawa jas buat khotbah besok. Nanya, apa yang ada padamu? Aku paham udah 3 kali. Ya Tuhan, aku punya duit. Berapa? Semuanya berapa? Saya sebut satu angka, sekian. Ada apa Tuhan? Kamu kasih semua ke gereja ini, karena gereja ini butuh sejumlah itu. Oh, masa? Jumlahnya ganji loh. Karena memang banyak puluhan, tapi jumlahnya ganji loh. Masa iya persis sama? Kasih. Oke. Saya bergumul sama Tuhan. Ini bini gue gak tahu deh. Gimana caranya? Lu ngomong dulu sama dia deh. Ntar gue rela kasihnya. Soalnya mau lahiran. Ini uang anak gue nih. Kumpulin mati-matian nih. Kasih. Ya, jamin ya. Akhirnya jam 6 pagi saya selesai berdoa. Karena berdoa terus jam 5 pagi kemudian ibadah pertama. Sebelum dalam perjalanan mau jalan ke tempat ibadah, bapak rohani saya tanya begini, gereja butuh apa? Ya kalau ditanya butuhnya banyak, tapi yang paling krusial apa Om? Nah, gereja butuh bangku futurain yang gini-gini. Kenapa? Karena di bagian belakang itu bangku-bangku plastik. Jadi yang bagian udah futura itu kelas VIP, yang sono belakang itu bangku plastik kelas kambing. Kesian jemaat gitu. Ada berapa Om jumlahnya? Ya sekian sekitar sekian ratus. Harganya per biji berapa sekian? Saya hitung. Jumlahnya beda. Tuhan salah. Betul kan? Tapi kan Bapak Roni saya ngomong yang dibutuhkan banyak. Selain ini apa lagi? Yang paling krusial itu sih. Terus diem ada setengah menit ya. Ya sebetulnya ada lagi sih. Apa tuh Om? Ya waktu Om bertapa kemarin 3 bulan di gunung, Om kan menulis buku. Tapi ya sekarang gimana mau nyetak? Saya Om yakin banget karena Tuhan yang suruh Om nulis buku. Yakin banget yang akan berkati orang banyak. Buku tentang apa Om? Pernikahan. Terus maksudnya mau diapa? Mau dicetak. Lah kenapa gak cetak aja Om? Duitnya mana? Mau nyetak berapa Om? Ya kira-kira seginilah. Oke Om, per eksemplar berapa Om? Sekian. Saya hitung dan jumlahkan dengan bangku. Seperak pun gak ada selisihnya dengan yang ada di rekening saya. Plak jumlahnya segitu. Dalam hati saya, keringet dingin saya. Gila, ngomong Tuhan udah ngomong bojo belum gitu kan. Lalu Tuhan diem aja. Akhirnya saya memberanikan diri, Om, untuk bangku sama ini uangnya udah ada, sebentar aku transfer. Dan dengan hati yang sangat-sangat tidak rela saya transfer. Karena apa dipaksa. Dah transfer. Setelah transfer
Terus Tuhan bilang gini, nanti pulang punya duit. Punya memang, dikasih PK dari gereja. PK-nya tahu berapa? 1,5 juta. Saya pulang hari hari apa itu kalau tidak salah ya? Hari lali saya. Pokoknya 2 hari sebelum istri saya lahiran, ibu saya jatuh jebret. Masuk rumah sakit, masuknya MC karena yang saya tahu cuma itu. Masukkan situ, mau tahu? Administrasi minta deposito. Untuk deposit untuk apa? Deposit rumah sakit itu ya jaminan. Saya bilang, Mbak, bapak saya lagi di luar kota. Bapak sudah mati, Pak. Bapak saya masih di luar kota. Dia udah telepon saya mau cairkan deposito, cuma butuh waktu karena depositonya besar. Jadi saya pegang ini karena saya udah sibuk, saya baru luar kota. Saya cuma punya uang 500.000. Yang diminta 10 juta, Bu. Mau nggak? Tapi bener nggak nih, Pak? Bener, Pak. Saya sebut beberapa nama karena memang saya saudaranya mereka. Dia bilang, saya ini saudaranya ini. Saya tunjukkan fotonya, udah nggak percaya. Udah tuh bapak saya, tenang aja, lu gak usah khawatir. Ya udah Pak, tanda tangan Pak. Saya kasih 500.000. Mau. 2 hari kemudian, istri saya melahirkan di rumah sakit Permata Hijau. Saya udah nggak perlu menerangkan lagi lah rumah sakit itu. Pasti pernah kesana, yang pernah kesana tahu rumah sakit apa itu. Lahir di rumah sakit masukin rumah sakit Permata Hijau ke administrasi. Pak, ini harus deposit berapa? Minimal 15 juta. Mampuk saya. Saya bilang, Mbak, bapak saya lagi di luar negeri. Saya pulang, Mbak. Dia lagi nyairkan deposito. Karena depositonya dia memang usaha di bank luar. Gitu. Jadi saya pun baru dari luar kota, dia sebentar datang. Tenang, Mbak. Ya tapi harus ada masuk duit, Pak. Saya akan masukin duit, berapa Pak? 1 juta. Kan duitku cuma 1,5. Diterima. Begitu anak saya lahir, anak jam 2 pecah ketuban, jam setengah 2 pecah ketuban, jam 2 sampai di rumah sakit, jam setengah 7 bukaan 2, setengah 8 istri saya sudah lemes, akhirnya mengambil keputusan operasi sesar sito, which is ada 25% dari total biaya tak ada tambahan karena mendadak. Jam 10 baru sesar jalan. Mau tahu? Anak saya dibawa keluar, setengah 11 anak saya lahir, dibawa keluar, Pak cium. 5 menit kemudian, istri saya masih anestesi, belum sadar. 5 menit kemudian, suster yang sama keluar, Pak segera ke ruang maternity. Ada apa? Anaknya bermasalah. Dalam hati saya, Tuhan, apa lagi? Lalu saya lari ke ruang maternity, anak saya sudah di inkubator. Mau tahu? Badannya kayak gini, kayak orang gak ada darahnya. Nafasnya cuma satu-satu. Lama. Saya bolak-balik ruang maternity. Sampai akhirnya, singkat cerita, ada satu kesempatan kunci. Ini ruang maternity. Kalau ada yang pernah ke Permata Hijau, ini ruang maternity-nya. Sebelahnya ruang suster. Tahu enggak? Kuncinya di dalam. Jadi begitu saya masuk ruang suster, saya belok kiri, masuk, tutup. Kuncinya di dalam. Anak saya di inkubator. Suster dokter udah nyerah. Kita sudah suction Pak, tapi kita nggak berani sampai paru-paru, satu alat yang nggak ada, 2 bisa membahayakan. Jadi kita berharap sama Tuhan Pak, kita udah nggak bisa lakukan apa-apa. Bapak berdoa. Dan begitu kuncinya di dalam, saya lihat suster-suster, saya kunci, ceklek. Lalu saya mundur, mereka mulai berdiri. Saya mundur, saya datengin inkubator. Saya sudah ngantongin minyak urapan. Tahu? Saya buka pintu inkubatornya, itu satpam langsung gedor-gedor kaca, bahaya, suster panik semua, sampai mau dipecahin pakai blangir apa sih? Panik itu. Dan tahu saya buka, saya balurin semuanya, sampai tutup kepalanya saya buka, saya balurin semuanya pakai minyak urapan. Saya bilang, ini Tuhan, 9 tahun sebelum aku bertemu dengan istriku, Tuhan udah janji anak pertamaku laki-laki, dan ini dia, Tuhan udah kasih, terima kasih. Tapi sekarang begini, Tuhan, you know me, aku akan serahkan segalanya kepadamu, termasuk
masuk dia. Jadi Tuhan, dokter udah gak bisa apa-apa, aku udah gak punya uang. Dan setelah ini pun aku harus bayar yang gak tahu uangnya dari mana. Tuhan, aku serahkan dia kembali kepadamu. But do it in front of my eyes. Jadi saya tahan air mata, perih mata 10 menit saya pentelengin anak saya. Itu orang udah rame semua. Udah satpam udah pada naik semua. Udah saya lihat. Mau tahu what happened? Dalam tempo 10 menit itu, kalau Anda bikin tangan Anda begini, ini pucat ya, ini ya. Itu dari ujung kepala anak saya sampai ke kakinya tiba-tiba begini. Dan napasnya tiba-tiba lancar. Dan di situ saya ada satu semangat dalam diri saya. Tuhan baru saja sembuhkan anak saya. Dan saya tutup. Begitu keluar saya dipegangi. Istri saya nggak tahu tuh. Bapak tanda tangan, udah bentak-bentak saya. Bapak tahu mana sih? Saya udah nggak lihat lagi saya tanda tangan. Tangga saya juga nggak tahu apa yang saya tanda tangan. Tapi yang di atas kopnya itu pertanggungjawaban begitulah. Tanda tangan. Udah, suster nggak ada yang mau datang, nggak ada. Saya tanyain pada diem aja. Istri saya anestesi jam 3 dia mulai sadar, jam 2 mulai sadar, jam 3 saya terima telepon dari tante saya. Pas saya lagi di sebelahnya dia udah bolak-balik tanya anakku mana. Kan anak pertama sesar, itu lagi diangetin, gak apa-apa anaknya, tenang aja tapi gak dianterin. Lah aku udah lihat kok. Gitu. Fotonya mana? Oh iya nggak boleh difoto kalau gue foto bolak-balik. Gitu. Ya kalau dilihat pucet gitu kan serem. Akhirnya tante saya telepon, gimana anaknya? Mau gak mau kan saya ngomong. Baru begitu tutup telepon, dia pikir, anak gua mana? Baru ngomong, kenapa anak gua? Anakmu begini. Kenapa kamu dia nangis? Besok paginya, anak itu diantar, sudah merah, sehat, gemuk. Lapasnya udah lancar dan dokter sudah nyatakan, it's clear. Kenapa anak saya bisa gitu ketelan air ketuban? Sudah terlalu lama dalam kandungan, nggak keluar karena nggak bisa. Nah, begitu udah nih hari kan hari lahiran ya, sebentar lagi ya hari lahiran ya. Saya ngarep banget itu ada pengusaha yang datang, yang saya layani sekian lama, bahkan dia cuma pulang jam 3 pagi. Oh iya datang, kok saya udah bayangin dia masih 15 juta, dia masih 20 juta, aku yang ada duit piye. Teman saya datang, saudara saya datang, ngasihnya gopeng. Sampai berapa orang datang, saya punya uang kalau nggak salah 2 juta. Tuhan ini 2 juta. Tiap hari saya administrasi. Biaya berapa? Hari keempat tiba. Hari ketiga tiba. Si pengusaha datang. Mau tahu ngasih apa? Saya udah sampai berakhirnya kunjungannya, dia hanya tinggalkan apel 2 kilo. Iki apel yang tak iso tak uncalke ning jasit uncalke. Anakku kon mangan apel. Oh segitu teganya cuma ngasih apel. Tahu enggak apa? Apelnya saya buang. Tak buang itu apel. Dah gerundeng aja. Habis keluar pasti gak bakalan gua melayani dia lagi. Boro-boro suaminya gitu kan. Sia-sia. Terus marah. Hari keempat pagi-pagi saya bangun, saya turun ke administrasi. Saya tanya, Mbak, saya bukan nanya total administrasinya ini, Mbak, ini hari keempat harusnya saya keluar sama anak saya, sama istri saya. Saya bilang gini, Mbak, demi nama Yesus, Bapak saya sudah datang bentar lagi nyampe, tapi biar ini pulang dulu. Tak dibayar semuanya. Oke Pak, sebentar. Oh Pak, Bapak ikut pulang aja. Maksudnya, iya Pak, semuanya udah dibayar. Kok bisa? Ada namanya siapa yang bayar? Nggak ada Pak. Ini bahkan ada sisa deposit loh Pak. Berapa depositnya? Sekian belas juta Pak. Total biaya berapa? 30 sekian Pak. Loh kan ada deposit? Ada. Berapa depositnya? Sekian belas. Lu masa gak ada pertinggal apa orang bayar begitu, masa gak ada? Gak ada Pak. Tapi dia cuma tanda tangan sih Pak. Coba yang tanda tangan mana? Dibawa. Mau tahu itu tanda tangan siapa? Itu tanda tangan ibu yang ngasih apel.
Itu saya langsung lempar kertasnya. Saya lari, kalau Anda tahu rumah sakit itu yang saya sebut tadi, di belakang itu ada bak sampah. Tahu? Tahu ya? Saya nyemplung ke bak sampah. Tak golek kuwi apelin. Bener itu, saya nyemplung bener. Saya nangis, dia Tuhan, itu akhirnya istri saya panggil taksi. Karena keluarga saya nungguin mami saya semua. Saya panggil taksi, saya bayar semua. Dan seneng ngantongin uang banyak juga kan. Udah, keluar dari rumah sakit. Saya masuk ke Omni. Which is dalam durasi 4 hari itu, mama saya tadinya di kelas 2 minta pindah kelas 1. Jadi kan bisa bayangin ya. Ya, udah, gak apa-apa lah. Udah bawa. Begitu saya masuk kamar perawatan mama saya bilang gini, iki putu pertama nih lanang yang ganteng pal. Tahu apa yang terjadi? Artinya, ada orang jawab? Nah, tuh mam ini cucu pertama mami yang paling ganteng laki-laki. Terus apa yang terjadi? In all of the sudden, ibu saya bangun, berdiri tegak, dan gendong anak saya more than 40 minutes. Kemudian dokter Bobby Nelwa masuk. Dia lihat, jatuhlah semua. Dan dia bilang, kok bisa berdiri? Ajaib banget. Besok pulang ya. Irawan sana pulang. Tulang ibu saya nyambung semua. Literally nyambung semua. Dan akhirnya apa? Kita pulang happy. Dan Tuhan, saya nanya, tahu biaya rumah sakitnya berapa? Sekian lah. Masih ada sisanya Pak. Itulah saya beli baju anak, saya beli trolinya dia, saya beli susu popoknya. Dulu gua beli, jujur aja, gua beli popok merah Pampers yang paling top. Setidaknya itu yang saya tahu. Saya beli susu paling bagus buat anak saya, spesial. Ini berkat Tuhan. Semua karena apa? I obey. Dan cerita ini sudah berkati banyak orang. Dan saya selalu saksikan. Kenapa? Upah ketaatan itu berkat yang bisa berkat, tidak hanya berkat secara materi. Tapi saya sekarang pun melihat wajah Anda diberkati dengan kesaksian. And God can do more than that to you. Amin. Mari kita tunduk kepala. Bapa kami yang baik, terima kasih firman-Mu ya dan amin. Apa yang keluar dari mulutnya Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tapi akan mengerjakan kehendak-Mu. Tuhan, Engkau yang mengajarkan kami untuk memberi persepuluhan. Engkau mengajarkan kami untuk taat hanya 1/10 dari apa yang kami punya. Yang sebenarnya hidup kami lah ini milik-Mu, kami sudah dibeli. Semua yang kami miliki hanya milik-Mu sebetulnya Tuhan. Tapi Tuhan mengajarkan kami supaya gak rakus. Tuhan ajarkan kami supaya taat. Dan hari ini kami dengar firman Tuhan. Ya Tuhan, kami mau taat. Seperti Abraham taat. Hingga berkatnya sampai hari ini gak habis-habis kami terima. Hari ini kamu mau bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau taat. Gak peduli seberapa susah, gak peduli seberapa kurang. Tapi aku tahu kalau aku taat, aku bisa hidup dalam kelimpahan. Dan hari ini aku mau taat. Aku mau memberi apa yang jadi haknya Tuhan. Hamba-Mu berhenti. Hamba berdoa, Kau memberkati umat-Mu di tempat ini. Dan hamba memperkatakan, that one day ketika umat Tuhan di tempat ini taat kepada Tuhan, mereka akan ibadah di tempat yang lebih besar, dengan orang yang lebih banyak, dengan pelayan-pelayan Tuhan yang lebih banyak. Gereja ini akan bertumbuh dengan besar, akan memberitakan Injil, akan dikenal, dan berkatnya pun untuk jemaat di tempat ini. Secara khusus hamba berdoa buat Pak Ruslan dan Ibu, pengurap
harapan keimaman itu kiranya selalu ada. Berkat saat ada atas kepalanya. Biarlah Tuhan menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkannya. Dia gak pernah kekurangan. Tuhan akan selalu cukupkan. Pelayanannya diberkati Tuhan, diurapi, sehingga banyak jiwa yang diselamatkan. Hamba berdoa Tuhan, kemuliaan Tuhan, wibawa ilahi, kuasa Kau taruhkan dalam hidup hamba-Mu ini, supaya suatu hari nanti Tuhan, kelak kami semua boleh bertetangga dengan Pak Ruslan di rumah-Mu yang kekal. Terima kasih Tuhan. Kami terima firman. Sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Tubuh Yesus yang tergantung di atas kayu salib telah menggantikan kita. Dengan bilur-bilurnya, maka kita menjadi sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan bersama-sama. Sahabat TVC, mari kita angkat cawan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Darah Yesus telah membayar lunas semua dosa kita. Semua kutuk-kutuk kita sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib dengan darah yang dicurahkan. Darah yang mahal. Oleh sebab itu, kita layak untuk ketemu Tuhan. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau kuatkan aku